Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Semangat hari Jumat, hari yang penuh dengan berkat. Semoga kalian senantiasa selalu diberikan sehat walafiat. Coba tebak siapa ini? Kita buka dulu maskernya ya. Tara, ini adalah Pak Jayus. Hari ini Pak Jayus akan mengulas kembali materi tentang Abu Bakar Siddiq atau Khalifah Abu Bakar Siddiq yang sudah kalian tulis sebagian materinya, dan hari ini pun Pak Jayus kirim sebagian lagi materi tentang Abu Bakar Siddiq. Nah, Abu Bakar Siddiq adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling dekat dengan beliau. Abu Bakar Siddiq nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Kuhafah. Beliau berasal dari Bani Tamim, salah satu suku di suku Quraisy yang cukup terhormat atau terpandang, karena banyak dari golongan Bani Tamim ini orang-orangnya cerdas-cerdas, banyak yang mengerti tulis baca, banyak yang sukses menjadi para saudagar. Abu Bakar Siddiq lahir pada tahun 573 atau 2 tahun setelah Rasulullah dilahirkan. Jadi jarak usia Abu Bakar dengan Nabi itu berkisar 2 tahun. Nabi lebih tua dari Abu Bakar. Abu Bakar tumbuh menjadi seorang saudagar yang sukses. Abu Bakar sejak kecil sampai remaja terhindar dari perbuatan jahiliyah yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Quraisy pada saat itu. Nah, Abu Bakar itu seorang sahabat Nabi yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau itu seorang yang sangat bijaksana. Beliau itu seorang yang sangat dermawan. Beliau itu seorang yang sangat tegas. Beliau itu seorang yang sangat peduli dengan orang yang tidak mampu atau kaum yang lemah. Dan beliau sangat kasih sayang terhadap sesama. Bahkan beliau itu pernah diangkat menjadi seorang wali atau hakim untuk memutuskan perkara-perkara yang terjadi di antara suku Quraisy saat itu. Nah, selain itu, Abu Bakar memiliki keutamaan-keutamaan lain yang luar biasa. Yang pertama, beliau adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun atau orang yang pertama masuk Islam dari golongan orang tua atau dari sahabat Nabi di luar keluarga Nabi. Yang kedua, Abu Bakar itu adalah seorang sahabat karib Nabi yang juga merupakan mertua daripada Nabi kita Muhammad. Karena putri beliau yang bernama Aisyah menikah dengan Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, Abu Bakar adalah seorang sahabat yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi. Di saat orang-orang Quraisy, terutama kafir Quraisy itu menganggap Nabi gila, menganggap tidak mungkin, tapi Abu Bakar dengan yakinnya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tentang Isra Mi'raj adalah benar. Makanya Abu Bakar diberi gelar Asy-Siddiq oleh Nabi, yang artinya yang membenarkan. Kemudian atau yang jujur, berkata dengan jujur. Selain itu, Abu Bakar juga memiliki keutamaan, dia adalah sahabat yang pernah menginfakkan hartanya seluruhnya ketika terjadi perang Tabuk antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi. Abu Bakar juga adalah seorang sahabat yang menemani Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Pada saat itu perjalanan hijrah luar biasa. Nabi dikejar oleh pemuda-pemuda Quraisy hendak dibunuh. Hingga Nabi bersembunyi di dalam gua Thur, dan ketika bersembunyi, Abu Bakar yang menemani Rasulullah dan melindungi Nabi, Abu Bakar sampai digigit oleh ular berbisa pada saat itu. Itu luar biasa perjuangannya. Bahkan Abu Bakar adalah salah seorang sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah untuk menggantikan beliau menjadi imam sholat ketika Rasulullah mulai sakit. Jadi itulah keutamaan Abu Bakar, sehingga kemudian ketika Rasulullah wafat, para sahabat bermusyawarah di Bani Sakifah. Di Sakifah, di Bani Sa'idah, tempatnya namanya Sakifah, milik dari Bani Sa'idah, akhirnya memutuskan bahwa nggak ada orang yang lebih pantas menggantikan pemimpin umat Islam kecuali Abu Bakar. Abu Bakar diangkat dengan cara musyawarah. Ketika diangkat, Abu Bakar memberikan sambutan yang luar biasa. Kata Abu Bakar, "Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, hari ini kalian sudah mengangkat aku." Apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna rajiun. Karena Abu Bakar menganggap jabatan yang diberikan ini merupakan sebuah musibah. Bayangkan, luar biasanya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar walaupun begitu, Abu Bakar memberikan satu pesan apa? Mulai hari ini aku adalah pemimpin di antara kalian. Jadi ketika aku salah menerapkan sesuatu, maka ingatkan aku. Tapi kalau aku menerapkan sesuatu dengan benar di jalan Allah, maka ikuti aku. Dan orang-orang yang lemah, kaum miskin, fakir,
anak yatim, janda-janda tua itu semua adalah saudara-saudaraku. Sementara orang-orang kaya adalah musuh-musuhku. Artinya apa? Abu Bakar akan berpihak kepada orang yang lemah. Dengan orang yang kaya, Abu Bakar tidak akan berpihak kecuali mereka ada di dalam kebenaran. Abu Bakar tidak lama menjadi khalifah. Dia hanya 2 tahun menjadi khalifah. Itu dari tahun 632 sampai dengan 634 Masehi. Atau dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 13 Hijriah. Walaupun dalam 2 tahun masa pemerintahan Abu Bakar memiliki prestasi yang luar biasa. Di antara prestasi Abu Bakar Siddiq itu, yang pertama, ketika Nabi wafat, itu banyak kaum muslimin yang keluar dari Islam, banyak yang murtad. Maka yang pertama dilakukan Abu Bakar adalah memberantas kaum murtad yang keluar dari Islam. Dalam menumpas kaum murtad ini, Abu Bakar melakukan peperangan yang disebut dengan perang Riddah, yaitu perang menumpas orang-orang yang murtad. Kemudian Abu Bakar juga memerangi orang-orang kaya yang enggan membayar zakat. Jadi ketika Nabi wafat, orang-orang kaya berpikiran, Nabi sudah wafat, nggak perlu lagi kita bayar zakat. Tapi apa kata Abu Bakar? Perintah zakat itu, walaupun Rasulullah telah wafat, akan tetap ada karena itu merupakan perintah Allah. Maka orang-orang kaya itu diperangi oleh Abu Bakar yang nggak mau kembali membayar zakat. Kemudian yang ketiga, kebijakan Abu Bakar atau jasa Abu Bakar adalah memberantas para nabi palsu. Jadi ketika Nabi wafat, banyak orang-orang yang mengaku nabi. Di antara yang paling terkenal adalah Musailamah al-Kadzab. Musailamah sang pendusta. Musailamah al-Kadzab ini mengaku nabi. Ada diperangi oleh Abu Bakar dalam perang Yamamah pada tahun 11 Hijriah. Musailamah pun tewas terbunuh. Selain Musailamah, ada lagi yang mengaku nabi, yaitu Tulaihah binti Khuwailid. Dia juga mengaku nabi dan diperangi oleh Abu Bakar dalam perang yang namanya perang Nahrawan. Ada satu lagi yang mengaku nabi, bahkan ini seorang perempuan, yaitu Sajah bin Al-Haris. Dia ini adalah istri dari Musailamah al-Kadzab. Apalagi prestasi Abu Bakar? Prestasinya kemudian membukukan mushaf Al-Quran. Berawal dari perang Yamamah, ada 70 orang hafiz Quran yang mati terbunuh. Lalu Umar bin Khattab punya satu ide, khawatir semakin banyak penghafal Quran yang gugur dalam perang, nanti sulit mencari orang-orang yang hafal Quran. Akhirnya Abu Bakar mencetuskan untuk melakukan pembukuan Al-Quran. Dia mengangkat sahabat Rasul yang bernama Zaid bin Sabit sebagai panitianya. Tapi dalam hal ini belum selesai, Abu Bakar sudah wafat terlebih dahulu. Apalagi Abu Bakar melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Pada masanya berhasil menaklukkan Persia dan bahkan mencoba untuk merebut wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kekuasaan Romawi. Selain itu Abu Bakar juga merenovasi atau memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Prestasi Abu Bakar tadi hanya dilakukan oleh beliau dalam 2 tahun. Akhirnya pada tahun 634, tepatnya di bulan Zumadil Awal pada tahun 13 Hijriah, Abu Bakar, sahabat Rasulullah terbaik ini akhirnya wafat dalam usia 63 tahun. Usia yang sama dengan Nabi ketika wafat. Dan bahkan Abu Bakar dimakamkan di kompleks Masjid Nabawi di samping makam Rasulullah, seorang yang sangat Abu Bakar cintai, seorang sahabatnya, seorang nabinya, seorang rasulnya, seorang kekasihnya. Abu Bakar makamnya bersandingan dengan makam Rasulullah. Nah, anak-anak, pada kali itu saja materi tentang Abu Bakar. Kalian baca-baca lagi rangkuman yang sudah Pak Jais kasih, dan juga kalian simak video YouTube ini. Insya Allah jika tidak ada halangan, Jumat depan Pak Jais akan melakukan ulangan tentang Abu Bakar Siddiq. Semangat terus anak-anak, belajar yang rajin, terus semangat, jaga kesehatan. Yang penting jangan lupa pakai masker, menjaga jarak, lalu mencuci tangan. Dan juga 2 I, yaitu iman dan imun. Imun artinya daya tahan kalian, selalu menjaga kesehatan kalian, jaga imun tubuh kalian dengan cara sering berolahraga, makan makanan yang sehat, minum vitamin, dan iman. Iman apa? Kita anak TNI, maka iman adalah percaya, menyerahkan kepada Allah, banyak berdoa agar musibah ini cepat berlalu dan kita bisa keluar. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.